Halo guys, kali ini saya bersama keempat rekan-rekan saya dari Universitas Tidar akan membahas terkait lingkup sejarah sastra, khususnya adalah majalah Pujangga Baru. Yuk simak terus liputannya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat petang teman-teman semuanya. Nah, di sini saya akan membagikan sedikit info mengenai seputar ilmu sastra. Nah, sebelumnya membicarakan soal sastra, apa sih yang dimaksud dengan sastra secara umum? Nah, sastra ini bisa dikatakan suatu karya yang memiliki makna mendalam. Karya tersebut dalam bentuk tulisan yang mempunyai nilai estetika. Sastra sendiri misalnya ada pantun, puisi, kemudian ada cerpen, ada novel, dan masih banyak yang lainnya. Ingat ya, jangan sampai keliru. Sastra bukan sastro. Kalau sastro itu adalah nama tetangga saya. Oke, di sini saya akan membahas tentang sejarah sastra. Nah, sejarah sastra itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang perkembangan serta pertumbuhan sastra di dalam suatu bangsa. Nah, yang dibahas pada kesempatan kali ini, yang pertama saya akan membahas mengenai karya sastra lama yaitu Pujangga Baru. Nah, apa itu Pujangga Baru? Secara etimologi atau secara bahasa, kata pujangga dalam KBBI berarti pengarang atau penyair sastra. Tetapi di sini saya akan membahas terkait definisi Pujangga Baru, yaitu merupakan salah satu majalah yang didirikan pada sekitar tahun 1933 oleh tokoh. Di antaranya adalah yang pertama ada Sultan Takdir Alis Jahbana, kemudian ada Amir Pane, kemudian ada Amir Hamzah. Nah, lalu pertanyaannya adalah, kok saya membicarakan terkait Pujangga Baru? Apakah ada Pujangga lama? Tentunya ada ya teman-teman. Nah, perbedaannya apa? Nah, kalau Pujangga lama itu diterbitkan sebelum abad ke-20 yang isinya menggunakan bahasa Melayu. Pujangga lama seperti misalnya pantun, gurindam, syair, nah semacam itu. Jikalau Pujangga Baru itu biasanya berbentuk majalah dan menggunakan ejaan yang diberi nama ejaan Suwandi. Nah, di sini saya ditemani oleh keempat rekan saya. Yang pertama ada Kak Elin, yang kedua ada Kak Putri, kemudian yang selanjutnya ada Kak Nisa, dan yang terakhir ada Kak Sita. Penasaran? Yuk, ikuti terus pembahasan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil karya tokoh. Simak baik-baik ya. Yang pertama ada Sultan Takdir Alis Jahbana, menghasilkan roman layar berkembang pada tahun 1936 dengan tokoh Tuti Maria dan Yusuf. Karya-karyanya yang lain tercatat adalah roman Tak Putus di Runung Malang pada tahun 1929 dan roman Dian yang Tak Kunjung Padam pada tahun 1932 dan roman Anak Perawan di Saran Menyambut pada tahun 1941. Yang kedua, Armin Panen, terkenal dengan roman Belenggu pada tahun 1940 yang pada zaman dahulu ditanggapi berbagai pihak dengan pro dan kontra. Ada yang menganggapnya roman yang berani dan ada yang menganggapnya roman cabul. Yang membedakan dengan roman-roman terdahulu adalah pergulatan batin tokoh-tokoh. Yang ketiga ada Amir Hamzah, dikenal sebagai penyair religius dengan kumpulan sajak, nyanyi sunyi, dan buah rindu. Oke, selanjutnya adalah latar belakang Pujangga Baru. Awal mula didirikannya pada tahun 1942. Namun setelah itu majalah ini dilarang oleh penguasa pendudukan Jepang karena majalah ini dianggap keberat-beratan dan progresif.
Setelah Indonesia merdeka, majalah ini terbit lagi pada tahun 1949 sampai 1953. Di dalam majalah ini mempunyai pemikiran kebudayaan Indonesia yang baik. Hal ini pantas dihargai tinggi karena dapat memberikan para sastrawan untuk menyalurkan pendapatannya. Oke guys, yang selanjutnya adalah latar belakang tokoh yang terlibat di dalam polemik. Yang pertama adalah Sultan Takdir Alis-Jabana. Lahir pada tahun 1908, lulusan Sekolah Tinggi Kehakiman Jakarta tahun 1941. Ia dikenal sebagai pengarang dan pernah menjadi kepala redaksi Balai Pustaka. Yang kedua adalah Sanusi Pen, lahir tahun 1905, berpendidikan Mulo dan sekolah guru Gunung Sari di Jakarta. Ia dikenal sebagai penyair. Yang ketiga adalah Boer Bajaraka, lahir tahun 1884. Di tahun 1926, ia mendapat gelar Doktor Ilmu Bahasa dan Filsafat di Universitas Leiden, Belanda. Ia dikenal sebagai filolog. Yang keempat adalah Dr. Sutomo. Ia lahir di tahun 1888. Ia dikenal sebagai yang mendirikan Budi Utomo tahun 1908, yang berpendidikan di Universitas Amsterdam di Belanda. Ia juga mendirikan Indonesische Studie Club. Yang kelima adalah Adi Negoro. Bersekolah di jurnalistik Jerman, pemimpin redaksi harian Pawarta, Delhi. Ia dikenal sebagai jurnalis. Yang terakhir adalah Dr. Muhammad Amir, tamatan Stovia tahun 1924. Pada tahun 1928, ia mendapatkan gelar Doktor Obat-obatan Eropa. Ia dikenal sebagai psikiater. Tujuan Bujangga Baru menumbuhkan kasusastraan baru yang sesuai pada zamannya dan mempersatukan para sastrawan dalam satu wadah. Masa Jaya Bujangga Baru, layar terkembang, Dian yang tak kunjung padam, dan Belenggu. Untuk layar terkembang diciptakan oleh Roman Sultan Takdir Alis-Jabana. Kemudian Dian yang tak kunjung padam diciptakan oleh Roman Sultan Takdir Alis-Jabana. Kemudian Anak Perawan di Sarang Penyamun diciptakan oleh Roman Sultan Takdir Alis-Jabana. Yang terakhir Belenggu diciptakan oleh Roman Armin Pane. Ini aku akan menjelaskan apa sih Kemenbun-Nasi Donso. Kemenbun-Nasi Donso adalah suatu lembaga besar pengaruhnya terhadap kesutraan atau karena pusat kebudayaan yang didirikan oleh pemerintah Jepang pada tahun 1042 dan 1945. Kantor tersebut mengerahkan seniman untuk membuat lagu, lukisan, slogan, sajak, sandiwara, dan film untuk membakar semangat perjuangan demi kepentingan Jepang yang menjanjikan masa depan gemilang bagi bangsa Indonesia. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nah, sekarang kita lanjut aja ke materi yang selanjutnya. Jadi, para pengarang tuh punya karya pada masa kependudukan Jepang, yaitu beberapa majalah yang telah dihimpun oleh H.B. Jassin dalam kesusastraan Indonesia pada masa Jepang tahun 1969. Nah, H.B. Jassin ini menghimpun banyak banget majalah yang berserakan sampai bisa dinikmati oleh peminat dan juga peneliti sastra Indonesia. Nah, apa aja sih karya yang udah diterbitkan? Yang pertama, ada kumpulan sajak pembebasan yang ditulis oleh Amal Hamzah pada tahun 1950. Ada juga kumpulan cerpen jejak langkah oleh Bakti Siregar tahun 1953, dan ada juga Taufan di Atas Asia oleh L. Hakim pada tahun 1949, dan masih banyak karya lagi yang lain. Oke nih guys, jadi itu tadi sedikit info dari kami tentang Bujangga Baru. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Pemirsa, hidup tanpa bercinta akan terasa hampa. Cukup sekian dan sampai jumpa. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Salam sastra, salam budaya.